Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kita Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin jilid 2 tulisan Syekh Umar Abdul Jabbar hafizahullah rahimahullah taala. Sudah sampai di halaman 20. Nah, perang Uhud, pelajaran ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. 9 Ghazwatu Uhud. Bermula pelajaran yang ke-9 itu perang Uhud. Khurujur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, kembalinya Rasul sallallahu alaihi keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Uhud. Ruju'ul munafikin, kembalinya munafikin. Artinya ini kisah tentang apa-apa yang terjadi dalam perang Uhud. Amrul Rasul, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa natijatu mukhalafati, dan efek natijah hasil dari menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1. Kharajat Quraisyun li muharabatil muslimin, keluarlah oleh Quraisy untuk memerangi orang muslimin. Wa akhzi sa'riman kutila minhum fi waqa'ati Badar, dan untuk mengambil balas. Akhzi sa'rin, akhzi mengambil, sa'rin balas, untuk mengambil balasan atau untuk menuntut balas terhadap siman kutila yang dibunuh akan dia siman dari mereka Quraisy fi waqa'ati Badar, pada kejadian perang Badar. Artinya latar belakang perang Uhud ini keluarnya kaum Quraisy untuk memerangi orang Islam dan untuk menuntut balas terhadap saudara-saudara mereka yang terbunuh dalam perang Badar. Karena dalam perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin 70 lebih orang musyrikin mati. Mereka tentunya dendam, pengen menuntut balas. 2. Wa kana adaduhum ma'aman halafahum salasata alafi rajulin, dan adalah jumlah mereka Quraisy ma'aman halafahum, bersama siman-siman halafa yang mendukung ia akan mereka. Halafa mendukung, bekerja sama bersama siman-siman yang mendukung ia akan mereka. Itu salasata khabar kana, itu 3000 laki-laki. Ya, jadi ini tambah banyak lagi. Jadi 3000 orang semuanya pasukan kafir Quraisy. Fa kharaja ilaihimur rasul, maka keluar kepada mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu alfu rajulin, dan sabit bersamanya Nabi itu ada 1000 laki-laki. Ya, jadi Nabi membawa 1000 orang. Selalu banding 3. Dulu di Badar 300 lawan 1000, ini 1000 lawan 3000. Wa raja'anahu fi tariqi Abdullah bin Ubayyin bi salasami'atin min ashabihil munafikin, dan kembali darinya 1000 laki-laki dalam perjalanan oleh Abdullah ibn Ubay bisalasami'ah, dengan 300 daripada teman-temannya Abdullah bin Ubay, temannya yang munafikin. Jadi Nabi keluar bersama 1000 orang. Di dalam 1000 ini ada Abdullah bin Ubay. Dalam perjalanan kembali dari pasukan Nabi, dalam perjalanan kembali Abdullah bin Ubay membawa kabur 300 orang temannya yang munafikin. Artinya dalam 1000 pasukan Nabi dikurangi 300 orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Jadi orang munafik itu sangat banyak sekali di masa Nabi. Cuma yang sering kita dengar namanya cuma Abdullah bin Ubay. Teman-temannya yang 300 lagi kita tidak mengetahuinya. Makanya ini para ulama selektif dalam menyeleksi hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi. Khawatir nanti ada hadis-hadis yang diriwayatkan juga oleh orang-orang munafik yang ada di sekitar Nabi yang kita tidak mengetahui siapa mereka. 4. Walamma wasala Rasul sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhud, manakala telah sampailah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhud, ke bukit Uhud. Ketika Nabi sampai di bukit Uhud, amara khamsina rajulan, memerintahkan Nabi akan 50 orang laki-laki minar rumah, daripada pasukan pelempar panah. Rumat ini dari jamak dari rami, pelempar panah, bitahasun, untuk menjaga, untuk berbenteng, untuk berada fil jabal, di bukit. Jadi Nabi memerintahkan ketika Nabi sampai di bukit Uhud, Jabal Uhud,
Nabi memerintahkan 50 orang laki-laki dari pasukan pemanah untuk tetap berada di bukit. Apa kata Nabi? Wa qala lahum, dan berkata ianya Nabi bagi mereka rumat, pasukan panah, la tatrukul jabala sawa'un intasarna am kusirna. Janganlah kalian pernah meninggalkan akan bukit. Kalian jangan meninggalkan bukit, tetap di bukit. Sawa'un intasarna, bersamaan kita menang, au kusirna, atau kita dikalahkan. Artinya baik kita kelihatan pasukan kita menang atau pasukan kita dipecah hancur lebur, kamu 50 orang pasukan tetap berada di atas bukit Uhud, jangan kemana-mana. Summa bada'al qitalu bainal fariqaini, kemudian mulailah oleh peperangan antara dua pasukan Nabi dan pasukan musyrik. Fanhazamal musyrikun, maka fanhazama, arti fanhazama terkalahkan atau hancur, cerai-berailah pasukan musyrikin. Fanhazama itu cerai-berai atau berlari, cerai-berailah oleh pasukan musyrikin, cerai-berai mereka. Ini kita lihat dulu, min ashabihil munafikin ada titik 1, ini ada titik 2. Ini dikisahkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, lamma ra'al muslimun, manakala melihat oleh orang muslim Abdullah ibni Ubay akan Abdullah bin Ubay wa man ma'ahu, dan orang-orang bersamanya Abdullah, ikhtalafu fima yaf'aluna ma'ahum, ikhtilaflah mereka orang muslimin pada apa yang akan mereka lakukan bersamanya Abdullah bin Ubay. Ketika mereka melihat Abdullah bin Ubay dan pasukannya sudah meninggalkan Nabi, mereka jadi ikhtilaf. Sebahagian apa mengikuti, sebahagian berpandangan apa kita biarkan mereka, apa kita perangi mereka. Faqala qaumun, maka berkatalah oleh satu kaum dari kaum muslimin, nuqatiluhum, kita perangi mereka. Wa asyara akharun bitarkim, dan mengisyarahkan oleh yang lain dengan membiarkan mereka, biarkan mereka pergi. Fa anzalallah, maka menurunkan oleh Allah firman-Nya, famalakum fil munafiqina fi'ataini, famalakum, kenapa bagi kamu dalam masalah orang munafik ada dua golongan. Wallahu arkasahum, bermula Allah itu telah bermula Allah itu arkasahum, mengusir ianya Allah akan mereka, bima kasabu, dengan sebab apa yang mereka usahakan. Aturiduna antahdu man adallallah, apakah kalian kepengen bahwa engkau tunjuki akan orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Artinya Allah menyesatkan mereka karena mereka memilih kesesatan. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila, dan orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu, maka tidak akan pernah engkau dapatkan baginya akan jalan. Jadi biarkan mereka, justru tanpa mereka lebih aman. Karena kalau dalam pasukan ada kaum munafikin itu berbahaya. Dia bisa menyerang dari dalam. Lebih baik mereka pergi sebenarnya. Kemudian kata Nabi kepada pasukan yang di bukit, kamu tetap di sini 50 orang, kita menang kalah, kamu tetap di sini, jangan kemana-mana. Apa yang terjadi? 2. Lamma ra'ar rumatun hidzamal musyrikina qalu, manakala melihat oleh pasukan pemanah akan cerai-berainya kaum musyrikin, qalu, mereka berkata, malana walil wuqufi min hajah, tidak ada bagi kami dan bagi berhenti di sini daripada kebutuhan. Malana, tidak ada bagi kita, walil wuqufi, dan bagi berhenti di tempat ini, min hajat, kita tidak perlu lagi berada di bukit ini. Itu kaum musyrikin sudah cerai-berai. Wa nasu amrar rasul, melupakan oleh mereka itu akan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarahum raisuhum bihi, maka mengingatkan akan mereka oleh pemimpin mereka dengannya perintah Rasul. Jangan, Rasul menyatakan kita harus tetap di sini. Falam yaltafitu, maka mereka tidak peduli. Jadi sebahagian dari pasukan pemanah ini tidak peduli. Wan talaku wara'an nahbi wassalbi. Wan talaku, dan pergilah mereka itu wara'an nahbi, di belakang rampasan. Artinya mereka pergi dari bukit turun untuk mengambil rampasan perang. Wassalbi, salbi juga rampasan perang. Fasabatar rais, maka tetaplah oleh pemimpinnya, enggak disebut pemimpinnya siapa. Wa ma'ahu qalilun, dan bersamanya rais, bersamanya pemimpin pasukan itu sedikit. Hatta hamala alaihim Khalidun, hingga menyerang kepada mereka oleh Khalid sebelum Khalid masuk Islam. Wa qatalahum, dan membunuh ianya Khalid akan mereka.
Begitu pasukan di atas bukit sudah turun, Khalid yang ada di pihak musyrikin melihat kesempatan yang baik, dia balik menyerang, naik ke bukit menyerang pasukan yang ada di bukit. Hingga ketika itu luar biasa banyak banget pasukan muslimin yang meninggal. 5. Wa kadan nasru yakunu lil muslimin. Hampir-hampirlah kemenangan itu ada ia bagi orang muslimin. Orang muslimin hampir menang ketika itu. Laula annal mutahassinina khalafu amrar rasul. Jikalau tidaklah bahwa sungguh orang-orang yang mutahassin, yang berbenteng di gunung, jikalau tidaklah bahwa sungguh orang-orang yang mutahassin, yang berada di puncak gunung, itu khalafu, menyalahi oleh mereka akan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena menyalahi, mengingkari perintah Rasul, orang Islam bakal menang di perang Uhud. Wa tarakul jabal, meninggalkan oleh mereka itu akan bukit. Washtaghalu bin nahbi wasalbi, dan sibuklah mereka itu dengan rampasan perang. Wasalbi juga rampasan perang. Sibuk mereka mencari dunia. Hinama ra'au intisaral muslimin, sibuknya hinama, ketika melihat oleh mereka itu intisaral muslimin, akan kemenangan bagi orang Islam. Ketika merasa orang Islam sudah menang, mereka turun di atas bukit mengambil sebahagian harta rampasan perang. Jadi disitulah nanti Allah menurunkan firman Allah, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Sebahagian di antara kamu itu ada orang yang pengen kehidupan dunia, ada yang menginginkan kehidupan akhirat. 6. Falamma ra'a Khalid bin Walid al-jabala khalian minar rumah, manakala melihat oleh Khalid bin Walid akan bukit, hal keadaan bukit khalian, sunyi ia, minar rumah, dari pasukan. Khalid melihat di atas bukit tidak ada lagi pasukan pemanah yang disiapkan oleh Nabi. Hamala alal muslimin, menyerang ianya Khalid terhadap orang muslimin, min khalfihim, dari belakang mereka, hamlatan syadidah, akan serangan yang sangat dahsyat. Akhirnya Khalid bersama pasukannya menyerang pasukan kaum muslimin, hattan hazama aksaruhum, hingga kacaulah, hancurlah, terkalahlah oleh kebanyakan mereka kaum muslimin. Jadi in hazama ini kabur, hancur, cerai-berai, hingga cerai-berailah kebanyakan mereka kaum muslimin. Nanti ada di pelajaran selanjutnya kita lihat siapa saja yang kabur, meninggalkan Nabi sendirian menghadapi musuh-musuh yang luar biasa. Ini keadaan yang sangat menggetarkan sekali. As'ilatun, pertanyaan. Limadza kharajat Quraisyun min fi ghazawati Uhud? Kenapa keluarlah oleh Quraisy dalam perang Uhud? Jawabannya, li akhdhi sa'rah minal muslimin, untuk menuntut balas dari kaum muslimin terhadap saudara mereka yang mati dalam perang Badar. Kam kana adaduhum? Berapa adalah jumlah mereka? Jadi kam ini isim istifham dibina di atas sukun pada mahal nasab, khabar kana muqaddam. Kenapa didahulukan? Karena kam itu isim saudara kala, mesti di awal. Berapa adalah jumlah mereka kaum musyrikin? Salah satu alafin, 3.000. Kam ada duman kharaja ma'ar rasul? Berapa itu bilangan orang yang keluar ia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang keluar bersama Rasul 1.000 orang. Bimaza amara Rasul? Dengan apa telah memerintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rumat, akan pasukan pelempar panah yang untuk tetap berada di gunung. Man intasara fi hadzal ghazwah? Siapa yang menang ia dalam ini peperangan? Menang orang musyrik. Madza hadasa ba'da tarkihimul jabal? Apa yang telah terjadi sesudah meninggalkan oleh mereka akan gunung? Khalid bin Walid malah berbalik untuk menyerang pasukan kaum muslimin. Ini satu di mana? Ini aksaruhum. Jadi kebanyakan kaum muslimin ketika itu kabur. Ini satu, kita lihat. Wa sya'a ba'dul musyrikin anna Muhammadan qad qutilu, dan telah menyebarkan isu, wa sya'a ini hawa, menyebarkan isu oleh sebahagian kaum musyrikin anna Muhammadan qad qutila, bahwa sungguh Muhammad itu sungguh telah dibunuh ia. Jadi ada kabar berita ketika itu menyebar bahwa Nabi sudah meninggal. Ini untuk mengacaukan pasukan muslimin supaya mereka berpikir ngapain lagi berperang, orang pemimpinnya udah meninggal. Fadabba fil muslimin al-fashalu, maka menyebarlah dalam pasukan muslimin al-fashalu, oleh kegagalan ketika itu. Jadi semuanya memikirkan, wah ini ngapain kita berperang. Hatta qala ba'duhum, hingga berkatalah oleh sebahagian, arti fashal ini termakan isu, maka menyebarlah dalamnya pasukan kaum muslimin oleh fashal, oleh kehilangan semangat, melemah, kehilangan semangat. Hatta sehingga berkatalah oleh sebahagian mereka kaum muslimin, alama
Ini ala huruf jar, ma isim istifham. Ala manuqatilu idza kana Muhammadun qad kutil. Di atas apa kita berperang bila adalah Nabi Muhammad itu sungguh telah meninggal? Kenapa kita harus berperang lagi? Farji'u ila qaumikum, kembalilah kalian kepada kaum-kaum kamu. Yu'amminukum, niscaya mereka akan memberikan keamanan kepadamu. Kalau kalian mundur kembali ke kampung kalian, pasukan Khalid akan memberikan keamanan kepada kalian, atau pasukan musyrikin akan memberikan keamanan kepada kalian. Wa qala jama'atun, dan berkatalah oleh satu jamaah, idza kana Muhammadun qad qutila faqatilu an dinikum. Apabila ini orang-orang yang teguh berkata, apabila adalah Muhammad itu sungguh telah dibunuh akan dia, faqatilu, maka berperanglah oleh kalian an dinikum, untuk membela agama kalian. Nah, udah. Ammal munhazimuna fastahyaw min dukhulil Madinah ba'da firarihim. Ammal munhazimun. Adapun orang-orang yang terkalahkan, ini al-munhazimun, orang yang terkalahkan dari pasukan muslimin. Ammal munhazimun, adapun orang-orang yang terkalahkan. Fastahyaw, maka malu mereka min dukhulil Madinah, dari masuk ke Madinah ba'da firarihim, sesudah lari mereka. Jadi ketika mereka perang Uhud berlari meninggalkan Nabi, kemudian mereka malu untuk kembali ke Madinah. Walam yadkhulu illa ba'da ruju'il muslimin. Tidak masuklah mereka ke Madinah kecuali sesudah kembali orang muslimin. Ketika orang muslimin sudah kembali dari perang masuk kota Madinah, baru orang-orang yang kabur itu masuk ke Madinah. Walamma alimatil yahudu wal munafiquna bima asabal muslimin qalu li ikhwanihim. Manakala mengetahui oleh orang Yahudi dan oleh orang-orang munafik bima asaba, dengan apa yang telah menimpa ia akan kaum muslimin, qalu li ikhwanihim, mereka berkata bagi teman mereka. Orang munafik dari pasukan Abdullah bin Ubay tadi, ketika dia tahu bahwa pasukan muslimin kalah, mereka berkata, "Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu." Jikalau adalah mereka di sisi kami, mereka tidak akan mati. Wa ma qutilu, mereka tidak akan dibunuh. Nah, artinya Abdullah bin Ubay, orang munafik, orang Yahudi segala macam, merasa beruntung karena enggak ikut perang membela Nabi. Padahal kematian itu bisa datang kapan saja, walaupun kita di tempat tidur. Wa inna fi hadhil ghadwati ladarsan muhimman. Sesungguhnya dalam ini peperangan itu ladarsan, sungguh ada pelajaran muhimman yang sangat penting sekali. Yu'allimuna, yang mengajarkan ianya akan kita natijata, akan efek hasil dari mukhalafatir rasul, menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna a'maluna khalisatan, dan hendaklah bahwa adalah amal-amal kita itu bersih ikhlas karena Allah, bukan karena duniawi. Wa fi dzalika qala ta'ala, dalam masalah itu telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idz tahussunahum bi'idznihi hatta idza fashiltum. Dan sungguh telah membenarkan akan kamu oleh Allah akan janjinya. Ittahussunahum bi'idznihi. Apa arti tahussun? Ketika engkau merasakan akan mereka, apa tahussun? Hassana, hassa. Dan sungguh telah membenarkan akan kamu oleh Allah akan janjinya ketika tahussunahum, ketika engkau merasakan akan mereka dengan izinnya Allah. Hatta idza fashiltum, hingga apabila engkau telah gagal. Wa tanaza'tum, engkau saling berdebat fil amri, pada urusan itu. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan engkau maksiat kepada Rasul, min ba'di ma, sesudah ma, yang memperlihatkan akan kamu oleh apa yang engkau cintai. Engkau maksiat, engkau menentang perintah Rasul sesudah kalian melihat dunia-dunia, harta rampasan perang. Minkum mayyuridud dunya, sebahagian dari kamu itu orang-orang yang menginginkan ia akan dunia. Wa minkum mayyuridul akhirah, dan sebahagian dari kamu itu ada orang-orang yang menginginkan akhirat. Summa sarafakum anhum, kemudian memalingkan ya Allah akan kamu dari mereka, liyabtaliyakum, supaya menguji ya Allah akan kamu. Artinya Allah juga menyelamatkan kaum muslimin dari serangan semuanya. Nabi juga selamat, sebahagian sahabat selamat. Walaqad afwa ankum, dan sungguh telah memaafkan ya Allah dari kamu. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan bermula Allah itu yang mempunyai karunia yang banyak terhadap kaum muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai pelajaran ke-9. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.